Mau ngapain? Makanya kesini dulu. Emang penting banget? Penting banget pokoknya. Lebih penting dari... Mendadak Dukun Part 5. Setelah berbincang-bincang sekian lama, suasana di rumah Pak RT terasa tegang. Tamu yang datang tiba-tiba mengagetkan Pak RT dan asistennya, Pak Rungkat. Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu channel ini teman-teman. Dan jangan lupa tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Sebagai dukun, Pak RT mencoba tetap tenang dan menyambut tamunya dengan sapaan hangat, seperti biasa. Namun, situasi menjadi rumit ketika tamu tersebut meminta. Pak RT menunjukkan kemampuannya tapi gagal. Masalahnya, alat rahasia yang digunakan Pak RT untuk melakukan trik tersebut. Sebuah saklar kecil yang mengontrol mesin penggerak tersembunyi. Kehabisan baterai. Pak RT dengan gugup menatap Pak Rungkad yang segera menangkap maksud tatapan itu. Cepat ke warung, beli baterai. Bisik Pak RT sambil tetap berusaha terlihat percaya diri di depan tamunya. Pak Rungkad berjagas keluar rumah. Sementara itu, Pak RT harus mencari alasan untuk menunda permintaan tamu tersebut. Tenang, saya perlu bermeditasi sejenak untuk memohon restu dari alam gaib. Ujarnya sambil melipat tangan di depan dada. Di luar, Pak Rungkad mendapati baterai yang dibutuhkan ternyata langka di warung. Ia harus keliling ke beberapa tempat sebelum akhirnya mendapatkannya. Ketika kembali, ia mendapati tamu itu mulai curiga karena meditasi Pak RT berlangsung terlalu lama. Pak RT, yang sudah kehabisan akal, akhirnya memutuskan untuk mengubah arah pembicaraan. Sebenarnya, untuk ritual seperti ini, saya memerlukan bantuan lebih banyak tenaga ahli. Karena itu, saya sedang merekrut tim baru untuk membantu saya. Pak Rungkad merekrut Gang Forji. Setelah tamu pergi dengan rasa puas, meskipun triknya tidak sepenuhnya berhasil. Pak RT dan Pak Rungkad mulai berdiskusi serius tentang kelangsungan bisnis perdukunan mereka. Kita butuh tim, Pak RT, kata Pak Rungkad. Kalau begini terus, kita bisa ketahuan. Saya punya ide, anak saya dan teman-temannya dari Geng 4G bisa kita ajak. Geng 4G itu anak-anak muda yang dulunya sering bikin onar. Tapi mereka punya banyak bakat tersembunyi. Jelas Pak Rungkad. Pak RT setuju, dan Pak Rungkad segera memanggil anaknya. Peot, bersama teman-temannya, Dhot, Kona, Robi, dan Bang Topan. Awalnya, mereka ragu bergabung. Saya nggak yakin mau kerja sama jadi asisten dukun palsu, kata Bang Topan. Apalagi saya punya masa lalu kelam sebagai anggota geng Mata Iblis. Cerita itu langsung menarik perhatian teman-temannya. Mata Iblis? Bukannya itu geng yang ditakuti di kampung sebelah? Tanya Peot. Iya, tapi saya keluar dari dunia itu. Sekarang saya mau hidup lebih baik. Kalau gabung ke bisnis ini bisa bantu kita semua, saya mau coba. Jawab Bang Topan. Perlahan, rahasia terbongkar. Dengan tambahan geng 4G, bisnis perdukunan Pak RT semakin lancar. Bang Topan dan teman-temannya membantu menciptakan trik-trik baru, dari efek suara menyeramkan hingga pengaturan pencahayaan mistis. Namun, semakin banyak orang yang terlibat, semakin sulit menjaga rahasia. Suatu hari, salah satu tamu mencurigai gerak-gerik mereka. Tamu itu mengintip ke balik layar dan melihat Bang Topan sedang mengatur proyektor bayangan hantu. Dengan cepat, isu tersebar bahwa Pak RT hanyalah seorang dukun palsu. Pak RT kini harus menghadapi amarah warga dan mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Akankah ia mengakui kesalahannya atau mencoba trik lain untuk menyelamatkan reputasinya? Malam itu, Pak RT mengumpulkan semua anggota barunya, Pak Rungkad, Bang Topan, Dhot, Kona, Robi, dan Peot, untuk rapat darurat di ruang belakang rumahnya. Baiklah, semuanya. Kita harus serius kalau mau bisnis ini terus berjalan, kata Pak RT dengan nada tegas. Kita sudah mulai menarik perhatian banyak orang, tapi kalau ada satu kesalahan saja, habis kita. Bang Topan, yang sebelumnya dikenal sebagai otak strategi di geng Mata Iblis, langsung angkat bicara. Saya setuju, Pak RT. Tapi kita butuh sistem yang lebih rapi. Nggak bisa cuma bergantung sama alat-alat murahan. Kita juga harus belajar trik baru, biar nggak gampang ketahuan. Pak Rungkad mengangguk-angguk sambil mencatat di buku kecilnya.
Betul itu. Saya kemarin hampir ketahuan waktu beli baterai. Kalau mau aman, kita harus investasi lebih. Latihan khusus, tim dukun. Dalam beberapa minggu berikutnya, tim baru Pak RT mulai berlatih keras. Bang Topan mengajarkan teman-temannya bagaimana membuat efek visual menggunakan proyektor tua. Sementara Peot yang suka otak-atik alat elektronik menciptakan perangkat sederhana untuk membuat suara-suara gaib. Di sisi lain, Kona dan Dot, yang terkenal pandai berbicara, dilatih untuk menjadi asisten spiritual. Tugas mereka adalah meyakinkan tamu-tamu bahwa semua yang terjadi adalah hasil kekuatan supranatural, padahal sebenarnya hanya trik belaka. Namun, dalam perjalanan ini, Robi mulai merasa ragu. Pak RT, ini nggak benar. Kita nipu orang. Gimana kalau ada yang benar-benar butuh bantuan tapi malah kita bohongi? Katanya saat rapat malam itu. Pak RT terdiam sejenak. Ia tahu ada kebenaran dalam ucapan Robi, tapi ia juga sadar jika ia berhenti sekarang, semua rahasianya akan terbongkar. Saya ngerti, Robi, jawab Pak RT dengan nada pelan. Tapi selama ini, orang-orang percaya sama saya, dan itu bikin mereka tenang. Kadang, yang mereka butuhkan bukan solusi nyata, tapi rasa percaya diri. Kita kasih itu. Robi tak sepenuhnya puas dengan jawaban itu, tapi ia memilih untuk diam dan mengikuti rencana kelompok. Klimaks, malam pengungkapan. Suatu malam, seorang tamu spesial datang ke rumah Pak RT. Dia adalah Pak Lurah yang ingin mengusir roh jahat di rumahnya yang sering terdengar suara aneh. Tim langsung panik karena ini bukan tamu biasa. Jika gagal, reputasi mereka bisa hancur. Pak RT dengan sigap mengatur semuanya. Proyektor, alat suara, bahkan lilin-lilin mistis sudah ditempatkan dengan rapi. Geng 4G mengambil posisi masing-masing, siap memainkan peran mereka. Namun, di tengah ritual, sesuatu yang tak terduga terjadi. Peot lupa mengecek kabel proyektor, dan tiba-tiba alat itu mati. Lilin-lilin yang seharusnya bergerak otomatis juga tidak menyala. Pak Lurah, yang awalnya terkesima, mulai curiga. Pak RT, ini apa-apaan? Kenapa lilinnya malah mati? Tanyanya. Pak RT gagap. Ya, mungkin ini ujian dari alam gaib, Pak Lurah. Harus lebih sabar. Namun, kecurigaan Pak Lurah semakin besar. Dia diam-diam memeriksa di balik layar dan menemukan Dot sedang memegang speaker kecil, mencoba memperbaiki suara angin buatan. "APA ini?" teriak Pak Lurah sambil menunjuk alat itu. Sontak, suasana menjadi kacau. Bang Topan mencoba menenangkan Pak Lurah, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam waktu singkat, isu tentang Pak RT sebagai dukun palsu menyebar ke seluruh kampung. Akibatnya, Pak RT kini harus menghadapi warga yang marah. Sebagian besar meminta uang mereka dikembalikan. Namun, Bang Topan, yang merasa bersalah, mencoba mengambil alih situasi. Pak RT memang salah, tapi selama ini kalian percaya dan merasa tenang. Kan, katanya di depan kerumunan warga. Kalau kalian mau, kami bisa bantu kalian dengan cara lain. Gak perlu tipu-tipu lagi. Anehnya, beberapa warga setuju. Mereka menyarankan Pak RT untuk membuka layanan konsultasi biasa tanpa mengaku-ngaku sebagai dukun. Pak RT setuju. Kini, rumahnya berubah menjadi tempat konsultasi dan hiburan, di mana trik-trik mistis hanya digunakan untuk keperluan pertunjukan. Geng 4G pun menjadi tim kreatif yang membantu menciptakan atraksi-atraksi baru. Meski kehilangan gelar dukun, Pak RT akhirnya hidup lebih tenang tanpa takut rahasianya terbongkar lagi. Tamat.